guru kan adalah garda terdepan ya untuk pembentukan generasi penerus kita gitu loh. Maksudnya gini, mereka dituntut untuk mengajar, sedangkan hak mereka tuh dipotong-potong. Isu yang dibawa di dalam cerita ini juga bukan hanya relatable di Indonesia gitu, tapi juga sebenarnya di seluruh dunia ini. Filmnya Joko Anwar pasti selalu ditanyati banyak orang dan akan baru muncul 17 April bulan depan. Judulnya adalah Pengepungan di Bukit Duri. Oke, tapi film ini bukan film horor ya. Oke, but anyway, kita ada dua narasumber special, yaitu adalah aktor, aktris daripada film tersebut, Morgan Oey dan of course Hana Malasan. Alright, coba mungkin salah satu kali bisa nggak kasih knowledge sedikit nih cerita tentang apa? Sedikit atau jangan panjang ya, dan no spoiler alert. Oke. Di sini saya berperan sebagai Edwin, Pak Guru Edwin. He's a teacher yang punya misi untuk mengajar, sekaligus sih punya misi pribadi. Dia ingin mencari ponakannya yang hilang. Jadi karena ada mandat dari almarhum kakaknya, jadi dia harus nyari ponakannya. Terus dia masuk ke beberapa SMA dan terakhir di SMA Duri. Sambil menjalankan misi, dia harus berjuang bertahan hidup melawan kebrutalan anak-anak SMA ini. Terus perannya Hana adalah apa di sini? Oke, kalau di sini saya berperan sebagai Ibu Diana. Jadi Ibu Diana ini guru BK di sekolah Duri. Jadi ibaratnya mungkin supaya nggak spoiler juga, di sini tuh Ibu Diana ibaratnya seperti penerang. Karena kan dalam cerita ini kayak seolah-olah dark banget gitu, anak-anak yang brutal gitu, dan sekolahnya juga keadaannya di sekolah yang spesial yang untuk anak-anak yang ibaratnya dibuang kali ya. Jadi di sini tuh Ibu Diana sebagai penerangnya gitu. Jadi kalau ketika kamu bilang anak-anak brutal tuh artinya apa? Anak-anak yang nakal? Delinquents. Delinquent. Jadi delinquents ya anak-anak. Jadi yang memang anak-anak yang bermasalah lebih tepatnya. Oke. Apakah ceritanya cerita yang true story atau based on true story atau benar-benar fiksi? No, ini fiksi ya. Fiction. Jadi Bukit Duri tidak ada, namanya Bukit Duri tidak ada. Di Indonesia tidak ada Bukit Duri ya. Alright. Setahu saya film ini pertama kalinya co-produce ya sama MGM Studio dari Amerika. And of course we know legendary. Kalau kamu nggak tahu MGM Studio pasti tahu lah yang ada macannya tuh, macan gitu kan. Kayaknya ini film Asia Tenggara bahkan. Oke. Gimana sih tadi kok bisa tiba connect sama MGM Studio? I know you're not Joko Anwar, but ada highlight di sana. Sebenarnya itu mungkin yang bisa lebih menjawab sebenarnya produser atau produser. Ya adalah kamu kan representasi. Iya. Kalau aku sih lebih ke sebenarnya bukan lebih ke lihat konten Amazonnya gitu, karena Amazon mungkin karena mereka kan sangat ini ya, kalau misalnya sudah mau ikutan invest pasti kan mereka peduli sama ceritanya, mereka suka sama ceritanya. Jadi lebih ke situ sih kayaknya, the content of the movie itself. Kualitas movie-nya. Saya rasa isu yang dibawa di dalam cerita ini juga bukan hanya relatable di Indonesia gitu, tapi juga sebenarnya di seluruh dunia ini. Jadi itu yang remaja gitu. Dan banyak lagi isu-isu lain sebenarnya yang bisa ditangkap di film ini dan dijadikan refleksi nantinya setelah nonton, bukan hanya di Indonesia. Jadi bisa dilihat juga secara global, dan saya rasa itu yang ngebuat akhirnya MGM tertarik untuk bekerja sama dengan Kamenzi Pictures. But we're happy. Of course. And honored, honored to be part of the project yang kerjasama pertama kayak di Asia Tenggara sama MGM Studio. Aspek apa selain investasi uang? Apakah ada artistic help dari mereka dalam pas pembuatan film atau the one that you know of? I mean, ada nggak sih atau nggak ada sama sekali? Ini fully ini ya, mereka kayak kasih kebebasan penuh 100% untuk abang sih. Dan apakah akhirnya filmnya akan didistribusikan di luar negeri? We hope so. Crossing the fingers. We hope so. Nah kalian berdua kan sudah what's the word ya, sudah masih muda sih umurnya. Jadi kata-kata kan udah veteran juga veteran ya. Tapi udah banyak banget film di bawah kalian berdua lah, itu begitu ya kan. Morgan dulu deh ya. Kenapa film ini benar-benar menyentuh hati kamu untuk kamu memainkan peran tersebut sebagai seorang Edwin? Pertama karena pastinya aku sangat mengidolakan abang Joko Anwar gitu. Jadi pada saat ada kesempatan untuk casting itu pasti aku kayak nggak percaya gitu, kayak aku sama manajer kayak harus make sure twice
ke casting directornya, apakah ini benar nih panggilan castingnya gitu. Sorry, ini pertama kali sama Joko Anwar? Pertama kali Okay, sama abang. alright. Pertama kali sama abang, dan itu kayak udah satu kesempatan yang mungkin nggak akan pernah datang kedua kalinya gitu. Jadi tapi di satu sisi selain aku pengen kerja sama abang gitu, konten dari film ini yang aku bilang tadi, the story itself gitu, yang benar-benar membuat aku tuh pas diceritain nama abang aja tuh aku tersentuh banget, karena sangat banyak isu-isu penting sebenarnya yang memang harus disuarakan gitu, di film ini. Dan ketika aku akhirnya bisa kerjasama di project ini sebagai Edwin, memerankan Edwin gitu, aku seneng banget gitu, karena lewat medium film ini, lewat karakter Edwin ini, aku somehow juga aku bisa melakukan proses healing kepada diriku sendiri gitu loh. Jadi kayak wow, ini is too good to be true gitu, nggak pernah kepikiran juga, tapi ya itu the story itself yang membuat aku tuh kayak wah, ini film yang penting, dan kalau bisa dapet sih bersyukur banget ya gitu. Apakah kamu sendiri pas kamu tahu nggak sih kamu umur berapa sekarang? Aku tahun ini 35. Oke. Pas kamu dulu remaja. Pas kamu dulu remaja, apakah kamu juga termasuk delinquent? Maksudnya kamu juga satu anak yang mungkin bermasalah atau dikelilingin teman-teman bermasalah? Iya, bermasalahnya standar ya, namanya juga kenakalan anak remaja, tapi nggak se-ekstrim yang di film ini. Yang di film ini yang akan kalian nonton nanti, nggak bisa spoiler, tapi nggak se-ekstrim mereka. Tapi I grew up in a I think di setiap sekolah atau di setiap lingkungan pasti ada yang kayak biasa-biasa aja kenakalannya sampai yang the most extreme. Dan aku tahu ada kejadian atau ada lingkungan seperti itu gitu. Jadi makanya aku tuh seneng banget pas dapat karakter Edwin sebagai Pak Guru yang bisa yang bisa somehow aku jadi ngerti kenapa point of view guru tuh sangat keras, atau guru sangat tegas sama kita anak-anak ini, dan kita suka kita suka berpikir kayak guru-guru ini kok gitu ya, maksudnya kok nggak asik ya gitu. Jadi aku jadi tahu maksudnya the two side of story, the two sides of coins gitu. Jadi itu sih yang benar-benar pengalaman baru, ilmu-ilmu baru yang aku dapat dari sini. Sebetulnya saya mau diskusi lagi nanti masalah social issue. Let me get to Hana dulu sekarang ya. Kan same question kepada tadi Morgan. Kenapa kamu tertarik dengan film ini? Mungkin kurang lebih sama ya, karena bekerja dengan Abang Joko Anwar juga adalah salah satu mimpiku dari dulu. Jadi pertama kali proyek pertama juga ya? Proyek pertama, dan saya tahu Abang Joko itu ketika membawa cerita pasti bukan hanya sekedar cerita aja gitu, tapi juga ada isu yang ingin diangkat dan ingin disampaikan ke para penontonnya gitu. Itu yang selalu menjadi ketertarikan saya untuk bermain bersama Abang gitu ya. Dan ditambah lagi setelah baca sinopsisnya, baca karakternya seperti apa, wah itu udah dari casting, aduh semoga dapet banget gitu. Jadi dan akhirnya dapet, ini jadi kesempatan yang jangan sampai nggak maksimal deh gitu. Kalian berdua masih perlu itu nggak sih audition? Audition? Jadi ada lawan-lawan masih ada juga? Masih. Bukan kamu bukan si Joko bilang saya Mama Morgan, saya mau Hana, bukan? Tetap kita ada melewati prosesnya. We still do audition. Oh gitu. Boleh tahu nggak sih lawan berapa orang gitu? Waktu itu kita nggak dikasih tahu. Dan how do you know? Dan how do you know ada audition lain? Karena nunggu kabar kan. Kan nunggu kabar. Oke. Saya nggak tahu proses biasanya gimana. Jadi kamu biasa dikasih. Kita dikasih skrip, dikasih skrip, terus kita bisa diskusi, terus kita casting ya, audisi. Abis itu kita nunggu kabar. Oke, I see. Oke, setahu saya nggak tahu ini spoiler apa enggak ya, tapi setahu saya kenakalan anak ini ada kasus juga tentang rasisme. Benarkah di film ini atau saya salah baca? Itu juga salah satu isu yang basically ini ada, kalau misalnya aku bisa rangkum ya, ini ada mungkin ada tiga ya. Tiga kayak kenakalan remaja. Ketidakadilan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar masyarakat, termasuk diskriminasi, sama mungkin kita ada menghandle isu kurangnya apresiasi terhadap profesi guru. Oke, let's talk about one by one. Karena menurut saya menarik. Kamu tadi bilang benar sekali nih bahwa Joko Anwar ketika bikin film bukan cuma entertainment doang saja, tapi ada benar-benar deeper meaning to every single thing that he does. Which we appreciate of course. Jadi harus intellectual banget ya kalau nonton filmnya dia. Sorry, kan kamu Chinese ya? Yes. Okay, so I have to ask, apa saya juga Chinese? Jadi saya perempuan Chinese ya. Alright, kalau Morgan sendiri, apakah mengalami rasisme? Again bukan cuma film, tapi di hidup kamu selama 30 tahun ini. Iya pasti. Bisa kasih contoh nggak, cerita nggak sih apa yang kamu ngalamin pas kamu muda?
bukan catcalling ya, tapi kayak lebih apa ya namanya ya, kayak di stereotyping Iya, gitu, kayak stereotyping misalnya gitu ya. Chinese atau dipanggil kayak Cina gitu. Itu udah makanan sehari-hari sih sebenarnya. Oke. Dan kamu kan masuk gini lah, dunia entertainment itu kan mostly kan bukan Chinese ya, Yes. especially zaman dulu pas kamu mulai mungkin. Susah nggak sih untuk breakthrough apa ya? Oke, I'm a Chinese, I want to be in entertainment industry. Mungkin kalau misalnya kalau untuk generasi di atas aku mungkin ya. Mungkin ya untuk breakthrough the system, Yeah. breakthrough the stereotyping itu mungkin agak butuh effort gitu. Cuman aku nggak bilang aku nggak effort juga gitu. Yeah. Cuman memang di zaman aku ini kita kebantu banget sebenarnya sama Chinese drama, Korean drama yang maksudnya looknya oriental gitu. Jadi kebantu banget sih maksudnya. Gara-gara itu. Gara-gara itu maksudnya kebantu banget karena sekarang masyarakat Indonesia kan sangat terdampak sama Korean wave. Iya. Dan mereka Same lah gitu, Korean sama Chinese Iya, kan mukanya ya rada-rada mirip gitu. Cuman ya itu sih sangat membantu I sih. see. Tapi kalau misalnya aku dibilang effort juga Of course. sebenarnya. Jadi I have to work twice harder. Oke, jadi menurut kamu, jadi Korean drama itu membantu orang lebih tertarik pada in a sense Iya. oriental Yes. look gitu ya. Yeah. Oh, that's And that's a interesting. fact. That's a fact, interesting yeah. ya. Oke. Yeah, I never seen it like that loh. Tapi kalau zaman saya pas lagi Iya, masih itu kan bener hampir nggak ada loh. Memang agak susah ya. Iya, Maksudnya agak iya, susah iya. gitu. Cuman Oke. kalau untuk sekarang ya itu dengan karena ada Korean wave, ada Betul. drakor. Dan untungnya K-pop. memang kayak industri perfilman Indonesia juga sudah berkembang, Exactly. semakin variasi ceritanya semakin banyak, itu juga yang akhirnya ngebantu juga untuk bisa banyak dapat karakter kan ya Exactly. sebenarnya. Jadi nggak stereotype sidekick. Di dalam film tuh jadi sidekick si pemeran utamanya, atau misalnya jadi pedagang, atau jadi pegawai kantoran gitu. Jadi udah lebih bervariatif. Tapi sorry Morgan, kamu kan mukanya karena ganteng, bukan masalah Chinese banget Chinese-nya. Kalau mukanya Chinese pengen ganteng mungkin jadi tetap saja sidekick loh. Iya, tapi as time goes by, aku sebenarnya melihat kayak mungkin ganteng ini akan luntur. As the time goes by gitu. Jadi aku ada di industri ini tuh pengen ada legacy bahwa aku pengen menjadi seorang misalnya entertainer yang serius, nggak cuma dipandang Muka looknya bagus. doang Muka aja, gitu. tapi Jadi juga skill ya. Exactly. So that's why I told you I have to work twice harder karena I have to prove that You're not just I a pretty deserve to be there. face. I'm not just a pretty face. Okay. I'm not just a Chinese Indonesian Okay. who wants to be in the entertainment industry. Gitu. Jadi I want to be a good actor. Oke, sorry saya akan tanya personal ya. Soalnya ini saya menarik. Soalnya setahu saya nih ya, again maybe my generation. Banyak orang tua Chinese itu tidak mau anaknya masuk entertainment. Kamu pernah nggak sih ngalamin reason dari orang tua kamu? Why you in the entertainment business gitu? Maksudnya parents nggak pernah tanya gitu loh. Kamu jadi accounting gitu loh. Aku anak pertama. Makanya. Harusnya jadi pewaris bisnis keluarga ya. Gitu. Cuman aku bersyukur banget dapat mama papa yang sangat open minded gitu dan sangat bukan membiarkan ya, ngasih kesempatan buat anak-anaknya untuk memilih jalan hidupnya. Oke. Yang penting tanggung jawab. Oh, jadi mereka nggak pernah ada bilang why you doing this? Nggak pernah sekalipun Oh, yeah? keluar dari mulut mereka kalau Wow. papa udah mau retired nih, bisnisnya kan masih jalan kan sekarang, mau nggak itu, nggak pernah. Oh, gitu. Tapi mereka pesan kalau misalnya whatever that I do, kayak do it with responsibility. Oh, gitu. Kayak harus tanggung jawab, harus full, Iya, harus iya. 100%. Karena kalau setengah-setengah, ya udah nggak usah. Iya. Soalnya sampai sekarang aja saya tahu ada umur saya orang tua kan, jadi umur saya kan orang tuanya yang anaknya pengen masuk dunia film, orang tuanya kayaknya like ngapain lu? Iya, ngapain? Major engineering, computer science, Ngapain, nggak ada duit. dan kesannya entertainment tuh kesannya kayak ini loh, jujur aja kesannya kayaknya dunia yang Glamor. dan bukan serius gitu loh. Bukan Kesannya kayak lu serius. cuma acting gitu. Iya, itu Padahal dia, actually kan iya. juga saya kemarin baru ikutan Family 100, tau kan acara Family Iya, 100 yang tahu. TV show. Saya baru tahu pertama kali di sana taping ya. Aduh, saya salut Irfan Hakim. Saya bilang gila, ini dua orang back to back taping. Saya 3 jam aja taping sebagai tamunya aja kayak capeknya sama mati. Iya. Dan dia bisa langsung on kayak terus joke. Iya. Saya impressed banget, like people are hard working gitu loh. Yeah, maybe besides hardworking, besides ada kesempatan, maybe because of the love of
What we do ya. what we do itself gitu kayak. Wah, kamu tahu nggak bahwa saya pengen jadi sutradara film? Oh iya. Dari umur pas saya SD 1 saya pengen sutradara film. Nggak bisa saya sekarang. Kelas 1 SD bisa kepikiran untuk menjadi. Saya pengen idol dari Steven Spielberg dulu. Steven Spielberg ya. I told Joko Anwar, kita kan dia bersama interview dia. Saya dia pengen gini lah. Kenapa nggak bilang saya kan ada umur udah tua yang nggak bisa mulai. So I think that's the skill level is very No, you can. Thank you. It's never too late. Nanti kita mau sama Hana jadi aktor saya ya. Dengan senang hati boleh loh. Never know. Nanti kamu gini lagi. Ini saudaranya kayak apa sih kok kayaknya nggak bener. Enggak dong. Apalagi idolanya Steven Spielberg juga ya kayak. Ya seriously, I never. Gini, saya tahu saya tuh bukan tipe muka yang kayak Hana yang cakep, yang bisa jadi aktris. Terutama zaman dulu loh gitu ya kan. Jadi saya nggak tertarik jadi di depannya. I always think like I want to be behind the scene ya, cuma ya begitulah. Anyway, it's not about me, it's about you guys. Bisnis produser ya, jadi dibalik itu. Kalau itu sering banyak orang offer saya, tapi kan produser saya cuma minta uang doang saja. Tapi kamu juga pasti harus tahu konten ceritanya kan. Tapi produser kan juga involved dalam cerita. Gini, saya nggak mau cuma orang gini loh. Bu Grace, mau produser mau uangnya dong nggak? No, I mean we do really need a good producer. Apa sih produser tuh apa sih jobnya, saya nggak ngerti masa sekarang. Kan yang semua yang mengkurasi cerita juga termasuk produser, betul. Karena director yang mengeksekusi kreatifnya. Loh, kayak misalnya kasusnya film ini ya. Kan bukannya Joko yang nulis, saya kayak ada hopeng banget itu ya. Joko kan yang nulis skripnya. Oke. Masa tiba-tiba produser dia bilang gua nggak suka skripnya, ganti. Masa bisa gitu? Nggak boleh dong. Tapi memang nggak banyak juga yang maksudnya sebagai sutradara tapi juga sebagai produser seperti Abang Joko. Karena dia juga produsernya. Oke, jadi satu let's say one of the producers. Oke, let's say you are the director, saya produsernya. Oke, jadi gimana biasa kerjanya? And she's the scriptwriter. Kolaborasi. Jadi produser ada hak untuk bilang movie-nya dia punya hak untuk kayak coba ceritanya diapain-apain. Oke, jadi ada kreatif inputnya juga di sana. Dan mungkin kalau in this case Pengepungan di Bukit Duri ini adalah skrip terlama Abang yang belum dieksekusi ya. Iya, kayaknya udah dari 2007-an nggak sih? 7 apa 8 2008 dia udah nulis skrip ini ya. Oh ya? You're not mistaken. Dan Mbak Tia Hasibuan ini produser dari awal nggak sih Mbak Tia? Pokoknya dari awal Abang meniti karir ya kalau nggak salah. Kayaknya ada Mbak Tia Hasibuan sebagai produsernya. Jadi mereka tuh udah bener-bener saling mengenal satu sama lain, luar dalam gitu. Jadi pada saat akhirnya misalnya Pengepungan di Bukit Duri, let's say kita ambil contoh, ya mereka pasti udah satu jalan gitu. Karena memang film ini yang memang pengen mereka suarakan. Oke. Wait, sorry, kenapa si Joko dan Tia menunggu. Udah ada 2007 menunggu? Karena waktu itu Abang pernah cerita ya, dia belum cukup dewasa belum cukup matang dan dewasa untuk mengeksekusi skrip ini. Tapi idenya udah dari zaman dulu. Idenya udah dari zaman dulu. Berarti tadi isu tadi yang bilang kenakalan anak remaja, tentang apresiasi guru, what's the word? Social ketidakadilan sosial. Itu semua udah zaman dulu memang sudah ada sampai sekarang. Betul. Iya dong. Oke. Betul. Dan yang disayangkan sampai sekarang ini, masih 2025, ada. kita masih on the same. Of course. Yeah. And maybe even worse. Even worse. On the one hand it is better, tapi on the other hand a lot of things juga nggak better ya. Iya. Soalnya kan saya bilang sama Joko pas itu, saya juga bilang kamu filmnya kan sana kan horror terus, tapi dia terus bilang filmnya itu bukan horror actually. So this is bukan horror sebetulnya kan? Ini bukan. Nggak ada hubungan dengan mistis. Tiba-tiba anak remaja jadi hantu itu nggak ada kan? Nggak ada. Jadi ini semua makhluk normal real. ya. It's real. Ketika kalian syuting, ini syutingnya di mana by the way? Lokasinya? Di Bandung. Oh di Bandung. Pas syuting di Bandung itu, kamu kan banyak ketemu anak-anak remaja yang sebagai aktor-aktor tersebut ya. Apakah anak-anak remaja itu dipilih yang memang juga delinquents atau memang mereka ya aktor atau cameo biasa saja? Aktor aja ya. Audisi ya. Audisi juga. Oke, fine. Alright. Terus yang hal ketiga tentang apresiasi guru, terutama sekarang kita tahu bahwa ada budget cuts dan lain sebagainya. Bahkan ada data mengatakan bahwa guru itu adalah nomor 1 pemain judol ya. Judol atau pinjol ya? Pinjol atau judol sih? Pinjol. Guru nomor 1 pinjol. Berarti kan artinya kan uang mereka tidak cukup ya. Kesejahteraannya nggak ada. Benar. Apakah kalian berdua di film ini ya ada satu sosok guru mungkin yang akan belajar lah? Jadi emang kebetulan saya datang dari keluarga akademisi. Orang tua kamu? Bapak saya dosen, wow. Kakak saya juga dosen, dan dulu kakek saya juga dosen. Okay. Kamu kapan ngaji dosen? Mungkin nanti. Sebenarnya cita-cita salah satu yang belum tuh pengen mengajar, tapi mungkin belum tentu dosen kan. Mengajar kan bisa lulus. I can see that. I don't see you as dosen.
Makin sih. Why? Dosa. I think that is a compliment. Oke, sorry. Jadi Ya. mungkin jadi sudah tahu sekali dinamikanya seperti apa di dalam gitu. Jadi itu yang akhirnya sebenarnya ketika dapat karakter ini, wah akhirnya dapat karakter lagi yang ada sedikit kesamaannya atau enggak sesuatu yang ada benang merahnya yang dalam diri saya gitu. Jadi itu yang akhirnya nggak sulit juga untuk risetnya, hanya karena sudah familiar sekali dan akhirnya memang lebih banyak diskusi dengan abang. Jadi udah tahu banget seperti apa sih maksudnya sistemnya yang terjadi gitu selama ini. Maksudnya apalagi dulu kebetulan saya di mana ya? Saya sempat besar di Jepang, lalu pindah ke Indonesia dan terasa sekali perbedaan seperti apa gitu. Jadi itu yang akhirnya ketika ada di cerita ini, wah ini isu yang harus disuarakan sekali. Bagaimana kesejahteraan guru itu tuh masih menjadi isu yang sangat penting, terutama di negara kita ini gitu. Kamu tadi bilang pernah di Jepang kan, pendidikan di sana. Apa yang paling mencolok sekali bedanya? Mungkin yang terasa sekali itu adalah pembentukan karakter ya. Mungkin ketika dulu waktu di sana di sekolah di Jepang itu kelas 1 sampai kelas 3 SD itu kita berfokus pada pembentukan karakter anak. Jadi tidak hanya kepada materi pembelajaran itu yang saya rasain ya perbedaannya. Di sana itu kelas 1 sampai 3 kita hanya menggambar, berolahraga, nyanyi, lalu kita datang ke panti asuhan, datang ke panti jompo untuk melihat dan membantu. Jadi itu yang kita rasakan, dan di sekolah itu kita cuci kita bersih-bersih, kita sediakan makan setiap hari dan itu bergantian setiap harinya. Dan itu yang saya rasa tidak didapatkan di sini. Kalau di sini kita fokus dengan pembelajarannya, dengan teori gitu. Jadi sedangkan pembentukan karakter itu kan yang saya sadarin lebih dari 50% waktu yang dihabiskan siswa itu di sekolah gitu. Dan di situ terjadinya pembentukan karakter itu yang terasa sekali jomplangnya gitu. Kalau Morgan sendiri ya, kan kita tahu ya memang kondisi guru di Indonesia itu benar-benar sangat miris menurut saya. Pada mereka itu kan betulnya harus yang dikuatkan membantu anak-anak generasi selanjutnya. You yourself, apakah kamu sendiri gara-gara film ini jadi kayak saya kayaknya harus bantu aspek pendidikan kah dan berbagai aspek, ada nggak sih pengetahuan tersebut itu bagaimana ya? Itu sih sebenarnya yang aku bilang tadi, karena guru kan adalah garda terdepan ya untuk pembentukan generasi penerus kita gitu loh. Dan aku merasa ya memang sangat memprihatinkan, maksudnya untuk mereka, maksudnya gini, mereka dituntut untuk mengajar, sedangkan hak mereka tuh dipotong-potong gitu, mereka tidak mendapatkan hak yang sepantasnya, tapi mereka harus melakukan kewajiban yang sangat berat gitu di sistem yang mungkin buat dunia guru tidak kondusif gitu. Jadi aku misalnya ke depannya kalau misalnya bisa sih, karena aku suka baca ya dari kecil, karena aku terinspirasi juga sama guruku dulu pas aku SD gitu. Jadi mungkin kalau misalnya aku bilang sih, kayak aku sih lebih peduli sama anak muda sekarang, misalnya generasi di bawah aku tuh yang memang harus baca literasi sih. Setuju banget, itu setuju sekali saya. Saya ada book club sekarang selama setahun lebih, karena saya perhatikan kayak banyak orang kok nggak baca buku sekarang gitu loh. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Jadi ya itu mungkin kalau misalnya aku ada kesempatan, mungkin aku akan lebih involved di generasi literasi ini. Morgan join book club saya. Beneran loh Morgan loh. Iya. Sabtu ini itu sih, mungkin itu. Sabtu ini saya authornya adalah local author Felix Nasi. Saya kamu tahu ya? Enggak, maksudnya dia tertarik banget aja. Dia rekam sama Happy Salma, so she'll also be there because she also loves to read kan Happy Salma. Di mana ini? Di My Para Tower ya. Mampir ya? Mampir ya. Boleh mampir. Boleh banget. Tapi kita pengetahuannya maaf ya, kita no. Masih It's a book club. Intinya boleh book club. But at least maksudnya gini. Maksudnya gini, aku tahu ada book club, maksudnya terus kita pengen bikin generasi yang peduli sama literasi, tapi at least buat teman-teman nih yang mungkin baru mau mencoba, it's okay gitu loh. Kita nggak perlu paham 100% atau kenal semua literasi ini gitu. Tapi at least kebiasaan membaca. Betul. Itu yang penting sebenarnya. Kamu suka baca buku apa genre-nya? Aku fiksi. Fiksi. Apa yang kamu? Once in a while non fiksi. Aku lagi baca buku Matthew McConaughey.
Itu Iya. fiksi Iya, bukunya dia. No, non-fiction. Oh, memoirnya dia ya? Memoirnya dia. Oh, ya. oke. Jadi aku lagi pengen tahu seorang Matthew McConaughey itu seperti apa Oke. gitu. Apa? Dari zaman dia kecil gitu. Oke, apakah kamu Interesting. siapa sih kalau aktor zaman Indonesia ya, aktor luar negeri yang kayaknya kamu menginspirasi Aktor. kamu? Enggak, Aktor. aktor. Oh, aktor kalau banyak sih ya, tapi mungkin kalau kayak dari semua zaman ada ya, tapi the latest one mungkin Timothée Reza Chalamet. kali ya. Oh, maksudnya kalau Aktor Indonesia luar ya? Reza Oh, aktor. Rahadian sih. Oh, Rosadian. Kalau luar negeri? Aktor luar. Kalau luar negeri Joaquin Phoenix Oh, sama oke. Paul Dano. Oh, wow, Yeah. okay. I know them. Yeah. Maksudnya I know who they are. Yeah. Yeah. Nice, okay. Kalau Hana siapa? Tunggu. Ini kalau ditanya gitu Iya, langsung Sarah tiba-tiba banyak. blank. Iya, Julia siapa kok? Siapa? Devil Wears Prada. Meryl Streep. Meryl Streep. Oh, Ya, Meryl ya. Streep, Ya of kan? course. Ini- Iya. Ya, aku juga Ibu Christine juga sih kayak sama Of Meryl course. Streep sama Bu Christine. Kamu coba bikin itu bisa nge-accent berbeda-beda seperti itu Meryl Streep. Oh, itu dia kan makanya suka banget ngefans banget karena Iya, itu iya. tuh susah loh Susah aksen di Indonesia aja itu nggak gampang. Apa Kita maksudnya aksen ketika Indonesia? Jawa, Oh. kita kan kalau dapat karakter Oh, harus di Dan kamu pernah film yang pernah juga orang logat timur, ya, gitu. susah. tuh. Itu aja susah, makanya Oh. nggak kebayang gitu kalau menggunakan bahasa Inggris. Dan kemarin juga kebetulan ada satu filmku yang menggunakan bahasa Inggris itu tuh juga nggak Harus gampang loh. beda. Kayak acting dengan kayak bahasa yang berbeda juga nggak gampang. Jadi emang menjadi aktor tuh memang sangat challenging. Iya, sebenarnya. sangat challenging Ya? sih. Maksudnya mungkin di luar sana orang berpikir kayak kita main film glamor sih, tapi mereka nggak tahu proses di belakang. Kita Iya. harus belajar, Riset. kita harus riset, kita harus maintain the consistency. Iya, Kayak misalnya tanggung kita jawabnya play besar. dialek yang kayak kamu, Iya. kan harus konsisten dari awal sampai Betul. akhir. Gitu. Tapi memang bener ya buat kalian berdua ini karena mukanya udah bagus. Karena jujur aja karena susah loh untuk to get past that. Because they just see you like, okay, yeah, he's a handsome Pretty man. face. I'm just Yeah. gonna look at you as the handsome man. Tapi nggak bisa kayak karakter itu susah nebus menurut saya. Kayak jadi kan namanya Joaquin Phoenix. Honestly, he's not a typical handsome Yes. guy. Iya. So that's why people can. And Paul Dano. Yeah, very One yang of a kind, benar gitu loh. Kalau misalnya contohnya let's say siapa saya nggak tahu kayak okay, my favorite actor yang saya merasa Yes. benar guna Keanu Reeves. Keanu Reeves sih juga. The OG. Okay, I know he's not the best actor. He's like Yeah. kayak begitu. Cuma saya suka dikatain dia orang baik banget sannya. Yeah, yeah, I dia baik like banget. him because he's a nice guy. Aku Iya, terinspirasi iya, dia iya. banyak meme-meme yang ini tuh menceritakan tentang hidupnya dia. Dia Iya, suka iya. bikin quotes. Aku Iya, makanya I just inspiring. I like him as a person. Kayaknya Yeah, he's as a just a good person. guy gitu loh. Tapi maksudnya dia punya skill lain loh. Mungkin Iya, dia bukan main yang- band. maksudnya Dogstar. action Iya. tuh nggak gampang loh. Dan Action dia nggak main gampang. sendiri kebanyakan tanpa menggunakan stunt. Iya. Kalau nggak salah Oh. ya, cuman sedikit. Itu juga jadi skill yang menurutku luar biasa gitu. Genre film apa yang kamu paling suka untuk kamu sebagai actress ya? Sebagai actress, Ah. susah banget. Karena aku suka explore. Jadi mau susah kalau disuruh milih. Oke, apa deh saya? Mbak tanya gini deh. Menurut kamu sebagai aktris ya, genre apa yang paling susah untuk kamu acting di sana? Drama komedi itu nggak gampang. Oh gitu. Karena pace-nya itu beda. Timingnya It's beda all about banget. timing. Oke. Apalagi mungkin startnya kalau dari drama. Oke. Gitu. Dan I would say action juga not easy. Nah sih, oke. Kalau Morgan apa? Sebagai actor. Oke, susah semua ya, tapi Susah semua loh ya sebenarnya. mungkin maybe drama sih. Drama. Still. Kamu bisa nggak saya sekarang nangis langsung sekarang? Aku tuh susah banget nangis. Gitu ya. Sumpah. Ada trik nggak sih? I don't know why. Kayak mungkin kebanyakan aktor cowok nggak tahu ya susah. Ada triknya nggak sih kalau nangis gitu langsung on the spot gitu? Gimana No, caranya? I cannot. Iya. I cannot Jadi do it apa on the pakai spot. pakai itu tetes No. mata? Ada Aku juga menghindari itu. Menghindari. Triknya tuh sebenarnya kita merasakan apa yang dirasakan karakter Betul. itu sih at the moment. Jadi nggak On the scene. Oke, jadi kamu bilang harus mikirin aktor tersebut kan? Karakter ya. Ya, karakter tersebut Karena kan kan. kita memainkan mereka. Oke, apakah nggak bisa gini? Contohnya say I have to be sad. Saya mikir the dog is dying, jadi saya sedih gitu nggak boleh. Kita menghindari sekali Oh ya? menggunakan. Sebenarnya, tapi it's Kenapa? okay Sorry, juga kenapa? kalau Sorry. misalnya ada cara seperti itu. Kenapa nggak? Kenapa harus menghindari? Tadi saya bilang biar Karena kan misalnya Tapi pribadi ya itu mungkin Iya. ada beberapa aktor yang menggunakan itu dan bisa fine itu juga metode sebenarnya. itu fine juga, tapi kayak misalnya let's say kita ada satu momen kita harus nangis karena misalnya orang tua meninggal misalnya gitu. Tapi kan karena belum ada bank emosi itu, jadi kita kan harus kayak mungkin kalau misalnya caranya kita tidak
kita memilih cara lain untuk menghadirkan emosi itu, terus kita bisa pinjam bank kita yang lain, kayak misalnya diputusin pacar, diputusin pacar kan sedihnya tuh beda. Sedihnya beda, dan itu tertangkap sekali di kamera sebenarnya. Oh gitu. Iya. Jadi, sampai gitu detailnya ya. Sebenarnya paling disarankan sih mencoba untuk mendalami atau merasakan apa yang karakter itu rasakan at the moment on the scene. Betul. Tapi kalau misalnya ada cara lain itu ya it's okay juga. Tapi soalnya selain itu juga mungkin menurut saya kalau kita menggunakan emosi kita sendiri itu kayak seolah-olah mengkorek luka yang sudah kita punya. Sedangkan menurut saya justru acting itu kadang menjadi proses kayak healing atau spiritual journey. Kalau buat saya pribadi juga jadinya gitu. Jadi itu kayak very acting, yeah, I know. You know. Again, that's my point. I thought acting is like just acting. Tapi apparently kalau kita dapat dengar hari ini dari Morgan sama Hana, it's so much more than that. It's so like layered. It's so layered kan. Okay. I have to ask this question nih ya. Kalian berdua jawab benar dengan jujur. Jangan putih correct ya, saya nggak mau. Okay, tell us something interesting about Joko yang kamu banyak tidak tahu. Tentang Joko Anwar, ayo. Tentang Abang Joko. Abang itu sebenarnya sangat komedi, sangat lucu. Lucu banget. Di luar kamu nggak bisa beda. Di luar image-nya dia mungkin yang saya sangat serius. He's very smart. He's very genius. Terus cara ngomongnya tertata segala macam, terus dia peduli sama isu-isu sosial gitu dan segala macam, tapi sebenarnya behind the scene itu sangat lucu dan dia sangat suka komedi gitu. Oh ya? Iya. Jadi kayak pertama kali kenal Abang kan saya sebagai teman filmmaker ya. Jadi aku belum melihat sisi itu. Tapi pada saat syuting, ternyata Abang tuh sangat paham dengan misalnya guyonan-guyonan receh gitu. Dia juga enjoy it. Bapak-bapak joke itu dia suka ya. Jadi kayak gitu. Alright. Karena Abang ya. Abang itu menurut saya pribadi punya jiwa memimpin yang yang luar biasa gitu. Jadi soal itu semua udah tahu kan itu. Gimana ya? Tapi dia tidak tahu. Yang tidak tahu ya. Kalau kamu bilang Joko Anwar Jenny, saya juga tahu, semua udah tahu. Ya, tapi gini, sebenarnya sama Abang itu syuting bukan cuman belajar mengenai karakter film, tapi juga di luar itu gitu. Contohnya? Jadi contohnya kita biasanya kalau syuting kan diskusi mengenai karakter dan film. Tapi di sini itu yang tadi dibilang, kita jadi belajar bagaimana sih cara memimpin yang baik. Yang Abang tuh semuanya respect sehingga ingin semua departemen pengen memberikan yang terbaik gitu. Jadi bukan yang based on fear. Ada juga yang gitu kan sebenarnya. Tapi Abang tuh bisa semuanya respect, selalu senyum, selalu baik, selalu komedi. Tapi semua orang pengen memberikan yang terbaik jadinya. Tapi dia tegas tahu saya. Tapi tegas. Tapi tegasnya bukan tegas yang kita takut. Tapi ini Abang baik banget, kita harus yang terbaik. Kayak gitu rasanya. Jadi kamu sungkan kalau kamu nggak baik, dia kamu sungkan. Dan benar ketika di luar selesai syuting, itu kita dapat pembelajaran lain. Contohnya kita selalu dikasih tahu, hai teman-teman aktor, ini kalian itu sebagai aktor harus juga punya bekal untuk public speaking yang baik. Jadi kita selalu di-remind dan belajar terus di setiap pertemuannya. Itu mungkin yang gak banyak orang caring juga sih kali ya, berarti caring, kita bisa ya. tarik itu caring sih. He's very caring. Oke, Morgan, Hana, kalau satu hal yang kamu pengen orang tuh nonton film ini, bukan karena Morgannya, bukan karena Hana, bukan karena Jokonya, what is it about this movie that you think people should watch gitu? Yang bisa kami harapkan untuk nonton sih sebenarnya kontennya sendiri sih, konten dari film ini, bukan pesannya, tapi kayak isu-isu yang kami hadirkan di sini gitu. Karena kami berpikir kayak mungkin medium film ini adalah mungkin medium yang paling cocok kali ya untuk bisa menyuarakan tanpa harus mengintimidasi gitu, mengintimidasi ke sekelompok orang atau sekelompok tertentu gitu, untuk kita bisa aware sama isu ini yang terjadi. Jadi sebenarnya film ini bisa, semoga, kenapa kalian harus nonton, kayak semoga bisa jadi bahan refleksi sih sebenarnya untuk kedepannya, supaya kalau misalnya nggak mau hal yang terjadi di film terjadi, ya maybe we have to make a change. Betul. Okay, sorry. Let me ask this further question ya. Jadi saya seorang biasa aja nonton film ini, dia terinspirasi. Aduh, serius banget ya, krisis banget ya negara kita, masa depannya anak-anak ini ya. Apa sih yang mereka bisa kerjakan di kapasitas mereka untuk membantu prevent atau mungkin reduce ya tadi katanya kenakalan anak-anak remaja ini ya.
Oke, mungkin kalau dari sisi misal saya karakternya Budiana sebagai guru gitu, atau sebagai individu deh manusia, kita ciptakan safe space ya. Safe space, oke. Untuk remaja-remaja ini Oke. untuk berekspresi. Karena mereka kenakalan remaja itu kan sebenarnya terjadi karena mereka ngerasa tidak ada ruang aman untuk mengekspresikan dirinya. Dan mungkin sesimpel kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk orang-orang di sekitar kita, lalu memberikan saran yang baik. Sesimpel itu, karena perubahan itu kan start dari kita, dari sekecil That's apapun. That's the least that we can do sih. Yeah. Gitu, dan kalau ada sesuatu yang salah, kita ingatkan itu adalah suatu hal kecil yang mungkin bisa membuat perubahan besar nantinya. Gitu. That's interesting. Sebenarnya karena ya film ini sebenarnya itu adalah gambaran apa yang terjadi jika kita tidak membuat perubahan pada saat ini. That's true. That is true. Yeah. Again, Morgan, Hannah, terima kasih banget datang hari ini ya. So Thank guys, you don't for forget having Thank you for having 17 us. of April. Yes. Correct? 17 of 17 of April. April, Yeah. pengepungan di Bukit Duri.